Sorotan hukum berikutnya, Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin, Saudara. Dan Rabu pagi, Firly justru muncul di rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Nanggro Aceh, Darussalam. Ketua KPK Firly Bahuri membuka acara roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di halaman kantor Gubernur Aceh pada pagi tadi. Firly diketahui tiba di Aceh sejak Selasa petang, padahal di hari yang sama Firly dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan oleh dirinya terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly enggan berkomentar atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan tersebut. Pak, izin Pak. Pemeriksaan kita di Iya, Polda Metro itu Pak, Jaya. diduga mangkir nih Pak. Saya datang hari ini dan merangkap Hakordia ya. Oke. Tapi betul Pak, Bapak pengen Pak, Pak, Alih-alih memenuhi panggilan penyidik tanggal 8 November Selasa sore, Firly Bahuri malah mendarat di Banda Aceh. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai alasan Firly absen dari pemeriksaan Polda Metro Jaya hanya mengada-ngada. Pasalnya, menurut MAKI, rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia itu baru berlangsung tanggal 9 November hingga 12 November. Karena setelah saya lacak jadwal bis korupsi itu dimulai baru tanggal 9 November 2023. Sementara panggilannya Polda adalah tanggal 8. Jadi itu jelas mengada-ada karena apa? Pak Firly bisa aja datang tanggal 9 siang atau bahkan tanggal 12 karena nyatanya bis anti korupsi itu sampai tanggal 12 di Aceh. Barangkali diduga takut dianggap bersalah, maka menghindar itu. Dan saya kira Pak Firly tahu bahwa proses setelah pemeriksaan ini nanti akan gelar perkara dan berpotensi penetapan tersangka. Terkait rumah di Jalan Kertanegara yang disewa Firly dari pengusaha Alex Tirta yang diduga ada unsur gratifikasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri persilakan publik untuk melapor ke Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa jika ditemukan adanya pelanggaran etik terkait hal itu. Dewan Pengawas KPK sesuai dengan tugas pokok fungsinya kan salah satunya menerima aduan masyarakat terkait dengan dugaan etik. Jadi perlu digarisbawahi fungsi dan tugas pokok fungsi KPK, Dewan Pengawas KPK adalah terkait dengan dugaan etik, gitu ya. Substansinya apakah kemudian ada dugaan-dugaan perbuatan yang dilaporkan insan KPK kepada Dewan Pengawas KPK? Tentu silakan nanti sepenuhnya Dewan Pengawas KPK yang akan melakukan verifikasi dan kemudian mengklarifikasi, menyimpulkan secara profesional saya kira. Sementara itu terkait kasus korupsi di Kementan, KPK kembali ajukan cegah bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang kuasa hukum mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pencegahan berlaku mulai 7 November hingga 6 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Kami juga ingin menyampaikan update perkara dengan tersangka SL dan kawan-kawan. Tim penyidik KPK kembali mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang. Dan ini suratnya sudah diajukan tentunya ke Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Ketua KPK kembali absen dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Perlukah polisi melakukan upaya penjemputan paksa? Kita akan bahas bersama peneliti ICW Kurnia Ramadhan. Selamat petang, Mas Kurnia. Mas Kurnia, halo. Kayaknya di-mute deh suara Anda, Mas Kurnia. Halo. Nah, jelas. Mas Kurnia, kemarin tak hadir di Polda, tapi Rabu pagi terlihat ada di Aceh. Bagaimana tanggapan Anda soal ini, kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri? Yang pertama, ini memperlihatkan saudara Firly Bahuri telah melecehkan proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Sebagaimana kita ketahui, perkara tersebut bukan lagi pada proses penyelidikan, tapi sudah naik di tingkat penyidikan. Itu mengartikan para penyidik sudah meyakini peristiwa pidana itu benar adanya, tinggal mencari siapa tersangkanya. Apalagi perkara ini berkaitan langsung terhadap diri saudara Firly karena yang bersangkutan disangka banyak pihak menjadi pelaku. Kemudian yang kedua terkait dengan citra kelembagaan KPK. Maka dari itu tindakan Firly yang mangkir dari proses hukum di Polda Metro Jaya
juga terkesan mengulur-ulur waktu proses penegakan etik di Dewan Pengawas dengan pergi ke Aceh menghadiri Hakordia yang bagi kami ada cukup banyak pejabat KPK yang bisa mewakili ketimbang saudara Firly hadir ke sana. Perlu Demikian. dijemput paksa, Mas Kurnia? Bagaimana? Perlu dijemput paksa untuk lanjutkan pemeriksaan. Perkara yang saat ini sedang disidik oleh Polda Metro Jaya itu butuh kepastian hukum. Apalagi bukti petunjuknya sudah beredar. Tindakan upaya paksa sudah dilakukan. Ada penggeledahan di rumah Firly di Bekasi, ditemukan rumah sewa Firly di Jalan Kertanegara yang selama ini digunjingkan oleh masyarakat. Maka dari itu, ketika petunjuk dan upaya paksa telah dilakukan, dorongan kami agar Polda Metro Jaya mempercepat. Seandainya Firly adalah tersangka di balik perkara ini, maka Firly harus segera ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat. Dan ketika ada panggilan lalu yang bersangkutan mangkir, ada 2 upaya paksa yang kami dorong. Polda Metro Jaya harus segera meringkus Firly dengan melakukan penangkapan serta melakukan penahanan. Agar ada kepastian hukum sehingga masyarakat tahu sebenarnya delik apa yang dilakukan oleh Firly dan bagaimana konstruksi hukumnya. Mas Kurnia, KPK kan sudah menyampaikan surat konfirmasi ketidakhadiran. Anda lihat sikap KPK ini seperti apa? Apakah cukup dengan pemberitahuan itu kepada Polda? Ya, tentu yang harus kita lihat adalah apa alasan dibalik yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut. Kalau seandainya ada kegiatan yang sangat urgent, sangat penting, tentu bisa kita perdebatkan lagi. Namun kalau sekedar melepas bus-bus dalam acara Hari Anti Korupsi Dunia, secara nalar saja masyarakat sudah tahu lebih penting mendatangi panggilan penyidik untuk mengklarifikasi tudingan terhadap yang bersangkutan dan menyelamatkan citra Komisi Pemberantasan Korupsi. Sayangnya Firly tidak mengambil pilihan itu, justru hadir ke Aceh dengan skala kepentingan yang sepertinya sangat kecil. Anda lihat proses di Polda bagaimana? Awalnya dugaan pemerasan tapi kini meluas kepada dugaan juga gratifikasi berkaitan dengan rumah sewa Kertanegara, Mas Kurnia. Iya, saat ini ada 2 perkara yang sedang disidik. Pertama adalah indikasi pemerasan yang itu juga tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian kedua adalah delik pasal 36 Junto 65 Undang-Undang KPK. Larangan pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara. Ingat, itu bukan hanya konsekuensi etik, itu ada konsekuensi pidana penjara selama 5 tahun jika pimpinan KPK melakukan hal tersebut. Wabil khusus dalam hal ini Firly Bahuri. Kemudian ada kasus juga dugaan tindak pidana yang juga kita lihat pada saat proses penggeledahan ditemukan rumah Kertanegara. Ada 3 indikasi tindak pidana korupsi di sana. Yang pertama, apakah rumah itu dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, pemberian secara luas, atau mungkin suap, ada tukar guling kepentingan di sana. Atau kemudian yang ketiga, ada upaya pemerasan ketika pemberian itu dilakukan secara melawan hukum dan ada upaya paksa. Maka dari itu, perkara yang saat ini sedang dibicarakan oleh masyarakat yang diduga keras terkait dengan Firly Bahuri ini kompleks. Maka dari itu, kami melihat Polda Metro Jaya sangat lambat proses hukumnya. Sehingga kami mendorong agar dilakukan supervisi oleh Kapolri. Sehingga penanganan perkara ini terbebas dari konflik kepentingan, karena kita tahu Kapolda Metro Jaya dulu adalah bawahan Pak Firly. Tapi sudah disampaikan Mabes Polri ikut juga berikan atensi untuk kasus ini. Mas Kurnia, itu tidak cukup? Benar sekali, Firly juga sudah datang menghadiri pemeriksaan, merequest pemeriksaan di Barreskrim Polri. Namun rasa-rasanya karena proses hukum ini terlalu berlarut-larut, sehingga Kapolri harus turun tangan, mengecek secara langsung bagaimana proses kerja dari para penyidik tersebut. Karena sudah berulang kali konferensi pers, sudah melakukan penyitaan, sudah melakukan penggeledahan, tentu masyarakat tidak berharap akhirnya ini adalah anti klimaks. Mas Kurnia, terakhir soal asal muasal uang sewa rumah itu perlu ditelisik juga oleh Dewas atau tidak menurut Anda? Bisa diserahkan saja ke Polda? Dalam konteks penerimaan gratifikasi untuk pimpinan KPK itu tidak hanya delik pidana yang diatur dalam pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor,
tapi ada juga penegakan kode etik yang menjadi domain dari Dewan Pengawas. Oleh sebab itu, kami mendorong agar Dewan Pengawas proaktif di sini memanggil saudara Firly Bahuri. Kalau memang yang bersangkutan tidak datang, coba panggil saksi-saksi yang lain. Sehingga dugaan pelanggaran kode etik ini bisa terang dan bisa naik ke persidangan. Kalau seandainya itu bisa terbukti, maka dorongan kami tentu menjatuhkan sanksi berat kepada saudara Firly Bahuri. Dan Mas Baim, yang terpenting karena saat ini perkara korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo juga ditangani oleh KPK, di waktu yang sama Firly disangka melakukan tindak pidana korupsi pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, maka dorongan kami, Firly Bahuri dilarang mengambil keputusan apapun, terlibat dalam rapat apapun dalam perkara Syahrul Yassin Limpo di KPK. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Kurnia Ramadan, peneliti ICW, telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang sore hari ini.